Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Aryani Fariki Fatur Rahman dengan NIM F1121211014. Saya berasal dari kelas reguler B semester 3 Prodi PGP. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang media yang saya buat, yaitu suara cerita, di mana media suara cerita ini dapat mengembangkan kreativitas pada anak usia dini dan daya juang bagi anak, di mana suara cerita itu berasal dari media-media berupa ini, ada batok kelapa, kemudian ada kertas bekas, kemudian ada beberapa ranting kayu, daun kering, dan batu. Kekuatan media suara cerita dengan bahan dari alam. Nah, media suara cerita adalah alat pembelajaran yang unik karena mengubah benda-benda sederhana dari alam menjadi sebuah instrumen yang naratif, secara langsung menstimulasi fungsi kognitif dan emosional pada anak. Nah, pengembangan kreativitas atau berpikir divergen, yaitu kreativitas diukur dari kemampuan menghasilkan ide yang baru dan berharga. Media ini mendorong transfigurasi fungsional, di mana anak harus melihat fungsi baru dari benda yang sudah ada. Misalnya, daun bukan hanya bahan alam, tapi juga sumber suara. Nah, media yang pertama yaitu dari ranting pohon, di mana ranting pohon ini kita bisa mengubahnya menjadi beberapa teks cerita ataupun menjadi beberapa suara. Yang pertama, misalnya kita patahkan, itu akan bisa kita ubah menjadi suatu cerita patahan tulang ataupun suatu patahan kayu. Nah, yang kedua dari ranting pohon ini bisa dengarkan ya. Nah, ini seperti suara ketukan pintu. Dan suara yang terakhir yang bisa kita ciptakan dari ranting pohon ini yaitu suara pedang yang sedang beradu. Nah, dari ranting pohon itu tadi bisa mengembangkan fleksibilitas kognitif ataupun kemampuan beralih fungsi objek dan fluensi atau kelancaran ide suara. Nah, media yang kedua itu ada dari daun kering, di mana daun kering ini kita dapat menghasilkan suara langkah kaki. Misalnya kita seperti ini. Kemudian dari daun ini bisa melatih originality atau kebaruan ide karena satu bahan menghasilkan interpretasi suara yang beragam dan unik. Nah, media berikutnya itu ada dari batu, di mana batu ini juga kita bisa menghasilkan beberapa suara serta beberapa cerita yang dihasilkan. Yang pertama itu misalnya suara seperti ini, di mana kita dapat mengubah suara ini menjadi sebuah teks cerita seseorang sedang berusaha menghidupkan api dari batu. Nah, suara yang kedua itu dan cerita yang kedua yang bisa kita hasilkan dari batu adalah, nah, ini misalnya alat musik ataupun suara-suara lainnya yang mengharuskan anak mengikuti beberapa ritme. Atau, nah, media berikutnya adalah dari kertas bekas, di mana kertas bekas ini kita bisa menghasilkan suara api unggun jika diremas secara perlahan. Dari media kertas ini bisa membantu anak untuk melatih menggunakan bahan buatan untuk mereplikasi fenomena alam maupun memperluas cakupan imajinasi mereka. Ada juga nih beberapa suara yang dapat dihasilkan dari batok kelapa. Yang pertama itu misalnya suara seseorang yang sedang menukang di rumah ataupun di suatu proyek. Misalnya, nah, jika batok kelapa ini kita ketukkan ke meja atau lantai secara bergantian, maka akan menyerupai suara langkah kaki kuda yang berlari cepat. Nah, ada juga nih satu suara yang bisa kita hasilkan ataupun kita jadikan cerita dari batok kelapa. Lihat, dengar ya. Itu seperti suara kentungan ataupun pukulan dari mamang bakso. Nah, selanjutnya kita akan membahas daya juang anak usia dini dalam
media suara cerita yang telah kita mainkan tadi. Nah, misalnya suara media tadi yang terlalu keras atau yang terlalu bising. Nah, itu akan menciptakan suara yang sangat mengganggu kan. Nah, anak itu harus segera memodifikasi teknik memukul atau menggunakan jari atau kertas bekas alih-alih untuk ranting. Untuk mendapatkan suara yang lebih halus, kemudian mereka bisa mengembangkan adaptabilitas cepat dan regulasi diri. Kemudian anak juga mengendalikan kekuatan dan emosi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kedua itu memicu adaptabilitas atau daya juang lainnya. Jika anak mencoba membuat suara kuda menggunakan batu kerikil, mereka akan segera menyadari kegagalan karena suaranya terlalu tipis. Nah, kebutuhan untuk memperbaiki kesalahan secara instan atau dengan beralih ke batu kelapa. Nah, ada juga nih daya juang lainnya, misalnya suara yang dihasilkan dari media itu gagal atau tidak tepat. Misalnya anak menggunakan kerikil untuk suara angin namun hasilnya terlalu keras. Maka anak harus segera beralih strategi, misalnya menggunakan daun kering ataupun kertas bekas tanpa menghentikan narasi atau ceritanya. Ini akan mengembangkan adaptabilitas cepat dan fleksibilitas kognitif. Anak juga akan belajar bahwa kegagalan adalah informasi untuk perbaikan, bukan berarti alasan untuk menyerah. Sekian pengembangan kreativitas dan daya juang bagi anak usia dini dalam media suara cerita dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.